Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadili. Saya dari PBA 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa capaian kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa MTS setelah mempelajari tema-tema dalam mata pelajaran bahasa Arab dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang pertama yaitu tema at-ta'aruf. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, siswa akan dapat mengetahui mufradat terkait dengan tema at-ta'aruf ini, dimana ditandai dengan pengetahuan mereka akan beberapa ungkapan at-tahiyat atau salam dalam bahasa Arab seperti Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dapat memperkenalkan diri dan temannya menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui gagasan dari sebuah teks dengan tema at-ta'aruf, ditandai dengan pemahaman mereka tentang isi dari sebuah teks bahasa Arab terkait tema ini. Tema yang kedua yaitu al-marafiqul madrasiyah, yaitu fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Nah, setelah siswa MTS mempelajari tema ini, mereka diharapkan bisa yang pertama menyebutkan kalimat sederhana berkaitan dengan tema ini, seperti halnya dalika masjidun atau hadza faslun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bisa membuat kalimat atau paragraf sederhana berkaitan dengan tema ini dengan baik dan benar tentunya. Yang ketiga, dapat memahami susunan mubtada dan khabar, karena dalam tema ini kaidah gramatikal atau kaidah nahwiyah yang dipelajari atau yang ditekankan yaitu tentang mubtada dan khabar. Dengan begitu mereka bisa mengartikan atau menerjemahkan makna yang di dalamnya itu terdapat susunan mubtada dan khabar. Juga mereka dapat menjelaskan gramatikal mubtada dan khabar yang dimana di dalamnya itu sering sekali menggunakan isim isyarah, na'at, dzaraf makan secara tepat dan benar tentunya. Dan yang terakhir yaitu bisa menyusun teks sederhana berkaitan dengan tema dengan memperhatikan struktur gramatikal mubtada dan khabar ini. Tema yang ketiga yaitu tentang al-adawatul madrasiyah, atau dalam bahasa Indonesia itu dengan peralatan-peralatan yang digunakan dalam sekolah. Setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan yang pertama mampu mengetahui dan juga menunjukkan kosakata atau al-mufradat tentang tema ini, seperti al-haqibah, kemudian al-kursiyu, kemudian al-maktabu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu siswa mampu mendemonstrasikan dialog sederhana mengenai al-adawatul madrasiyah ini secara berpasangan dengan benar tentunya. Yang ketiga yaitu siswa mampu memahami gagasan dari sebuah teks dengan memperhatikan
kaidah dhamir mutasil dalam hal ini, karena dalam tema ini yang ditekankan itu susunan dhamir mutasil karena kaitannya dengan kepemilikan, seperti contoh kolami, kolamuka, dan lain sebagainya. Tema yang keempat yaitu al-unwan atau alamat. Setelah siswa MTS mempelajari tema al-unwan ini, mereka dapat yang pertama mengetahui dan juga menunjukkan mufradat ataupun ibarat terkait tema ini, seperti misalnya ma'unwanuk atau marokmuhatifik dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa mampu menanyakan alamat menggunakan bahasa Arab terkait tema ini dan juga menjawabnya. Dan yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan dialog sederhana terkait tema ini secara berpasang-pasangan dengan baik dan benar tentunya. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui kaidah susunan penomoran dalam bahasa Arab dari mulai 1 sampai 100. Tema yang kelima yaitu al-bait atau rumah. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, maka mereka akan dapat mengetahui dan menunjukkan mufradat terkait dengan tema al-bait ini, seperti halnya ruangan-ruangan di rumah ataupun perabotan-perabotan yang ada di rumah menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, siswa dapat menyusun tes deskriptif mengenai tema al-bait ini. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami tentunya susunan gramatikal tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar, karena dalam tema ini banyak sekali ungkapan-ungkapan atau ibarat dalam bahasa Arab menggunakan susunan gramatikal tersebut, seperti contoh fi ghurfatil naumi, abun, umun, dan lain sebagainya. Tema yang keenam yaitu min yaumiyatil usroh atau kegiatan sehari-hari bersama keluarga di rumah tentunya. Setelah mempelajari tema ini, siswa akan dapat yang pertama mengetahui dan menunjukkan mufradat atau kosakata terkait tema ini, seperti kegiatan mereka sehari-hari di rumah ataupun anggota keluarga dalam bahasa Arab tentunya. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan ungkapan dalam tema ini, ungkapan-ungkapan dalam tema ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu siswa mampu menganalisis hasil atau menyajikan hasil analisis tentang tema yaumiyatil usroh pada teks naratif yang mereka baca. Dan yang terakhir yaitu mereka dapat mengetahui dan juga memahami tentang kaidah bentuk fi'il mudhari untuk mufrad, karena ini berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Tema yang ketujuh yaitu tentang as-sa'ah atau jam. Setelah mempelajari tema ini, siswa akan dapat mengetahui atau memahami mufradat terkait tema ini, seperti penentuan atau pengungkapan jam dalam bahasa Arab ataupun waktu dalam bahasa Arab, seperti naharon, sobahan, masaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur gramatikal
adad tartib, yaitu bilangan yang bertingkat, yang mana dalam bahasa Arab itu menggunakan wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Seperti contoh dalam pengungkapan jam 1 itu disebutkan as-sa'atul wahidah, atau jam 2 as-sa'atus saniyah, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu mengaplikasikan materi as-sa'ah ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanyakan jam ataupun menjawab pertanyaan tersebut. Tema yang ke-8 yaitu tentang yaumiyatuna, yaitu kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat mengetahui ungkapan-ungkapan terkait tema yaumiyatuna ini serta mendemonstrasikannya baik secara lisan maupun tulisan. Seperti contoh, ana astayqidu minan naumi subahan fi sa'ati rabi'ah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui susunan gramatikal jumlah ismiyah serta mengaplikasikannya dalam tindak tutur, berterima kasih, dan meminta maaf. Karena dalam tema ini susunan gramatikal yang dipelajari oleh siswa itu terkait dengan jumlah ismiyah. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang ketiga yaitu siswa dapat menunjukkan gambar terkait dengan ungkapan dalam tema yaumiyatuna ini dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, ya, khususnya dalam maharah istima dan juga kalamnya. Tema yang ke-9 yaitu al-hiwayah atau hobi ya. Yang pertama, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat memahami teks dan juga mufradat terkait tema al-hiwayah ini dengan benar secara lisan maupun tulisan. Seperti contohnya ungkapan ma hiwayatuk, kemudian dijawab hiwayati al-abu quratul qadam fi mal'abin ya. Yang ketiga, yang kedua yaitu siswa mampu membuat gagasan dari teks sederhana yang terkait dengan tema ini dengan memperhatikan susunan gramatikal al-jumlatul fi'liyah. Karena dalam tema ini yang dipelajari oleh siswa, susunan gramatikal yang dipelajari oleh siswa yaitu jumlah fi'liyah seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya contohnya. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengaplikasikan kegiatan sehari-hari, kegiatan tanya jawab yang ada pada tema al-hiwayah ini dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang ke-10 yaitu ar-riyadhah atau olahraga. Nah, yang pertama, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat menunjukkan mufradat atau ibarat-ibarat yang terkait dengan tema ini tentunya, seperti contoh quratul qadam, quratul salah, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa mampu menentukan gagas dari teks naratif sederhana. Yang ketiga, siswa mampu untuk memahami susunan gramatikal dari huruf an, lan atau li ditambah fi'il mudhari, karena ibarat-ibarat yang disajikan dalam tema ini itu dengan penggunaan gramatikal susunan gramatikal tadi, seperti contoh yuhawilu an yarmiya al-qurata fi salati, kemudian
yajlisu li syahida at-tilfaz dan lain sebagainya. Tema yang ke-11 yaitu tentang al-mihnah atau profesi. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat mengetahui mufradat dan juga ungkapan terkait tema ini. Seperti contohnya menanyakan profesi pada seseorang, ma mihnatu, atau apa yang ingin dia capai di masa depan nanti, dan juga memberikan informasi terkait profesi tersebut. Seperti contoh uridu an akuna mudarrisan dan lain sebagainya. Kemudian siswa dapat melakukan dialog sederhana terkait dengan tema ini. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami teks yang terkait dengan al-mihnah ini. Dan yang keempat, siswa dapat memahami gramatikal masdar as-sarihah, itu dengan mengubah bentuk jumlah kalimat fiil seperti yang tadi saya contohkan. Ana uridu an akuna mudarisan, atau ana uridu an aqra al-Quran, menjadi bentuk gramatikal tersebut, yakni ana uridu qiraatal Quran. Tema yang ke-12 yaitu iyadatul marto atau mengunjungi orang sakit. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat mengetahui dan menunjukkan mufradat atau kosakata dan ungkapan-ungkapan terkait dengan tema iyadatul marto ini, seperti mengetahui macam-macam penyakit dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dapat memahami teks sederhana terkait tema iyadatul mardo ini. Dan yang ketiga, mereka mampu untuk mendemonstrasikan sebuah dialog sederhana terkait dengan tema ini, khususnya dalam mendoakan orang yang sedang sakit, dengan memperhatikan susunan gramatikal fi'il madhi plus jumlah fi'liyah. Tema yang ke-13 yaitu tentang Ra'sus Sanatil Hijrati, yaitu tahun baru Hijriah. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat mengetahui dan menunjukkan kosakata dan juga ibarat terkait tema ini, seperti menyebutkan nama-nama bulan Hijriah. Yang kedua, peserta didik itu mampu memahami teks sederhana terkait tema ini, ditandai dengan kemampuan mereka dalam menerjemahkan teks tersebut secara tepat. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mentasrif fi'il madhi, ya, karena dalam tema ini susunan gramatikal atau kaidah nahwiyah yang dipelajari oleh peserta didik itu terkait dengan pentasrifan dari fi'il madhi mujarrad. Tema yang ke-14 yaitu tentang al-haflu bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan mampu memahami teks naratif sederhana terkait tema ini dengan baik dan benar, ditandai dengan kemampuan mereka dalam menerjemahkan teks naratif tersebut secara tepat.
Yang kedua, siswa mampu menyusun teks naratif sederhana terkait dengan tema ini dengan memperhatikan susunan gramatikal kana, isimnya kana, khobarnya kana yang mufrad. Dan yang ketiga itu siswa mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan sebuah gambar yang berkaitan dengan tema ini. Tema yang ke-15 yaitu tentang nuzulul Quran wal Idan, yaitu turunnya Al-Quran dan juga 2 hari raya umat Islam. Setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan mampu untuk memahami teks sederhana terkait dengan tema ini, ditandai dengan kemampuan mereka dalam menerjemahkan teks tersebut secara tepat. Yang kedua, mereka akan mampu memahami susunan gramatikal atau kaidah nahwiyah tentang penggunaan la nahiyah atau lam plus fi'il mudhari dalam sebuah ungkapan larangan untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Arab tentunya. Seperti contoh la tajlis alal maktabi. Kemudian contoh lainnya itu lam yu'allim Ahmad al-lughat al-arabiyyah dan lain sebagainya. Tema yang ke-16 yaitu tentang jamalut tabi'iyah atau tentang pemandangan yang indah. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan dapat membedakan antar gambar yang terkait dengan tema ini. Yang kedua, mereka akan dapat memahami teks sederhana terkait tema ini. Dan yang ketiga, mereka mampu untuk memahami susunan gramatikal dari fi'il amr serta pentasrifannya, seperti contohnya dalam penggunaan fi'il amr untuk laki-laki 1, untuk perempuan 1, untuk jama itu bagaimana, itu mereka bisa memahaminya. Contohnya ya Umar ijlis alal kursi. Kemudian untuk perempuannya ya Fatimah ijlisi alal kursi, dan seterusnya. Tema yang ke-17 yaitu tentang khaliqul alamin. Nah, setelah siswa mempelajari tema ini, mereka akan mampu mengetahui dan menunjukkan mufradat terkait dengan tema ini. Yang kedua itu siswa mampu memahami teks sederhana yang berkaitan dengan tema khaliqul alamin ini dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu siswa mampu mendeskripsikan alam ciptaan Allah ini dengan menggunakan dengan penggunaan susunan gramatikal isim mausul ya. Seperti alladzi, allati, dan seterusnya. Dengan begitu siswa akan memahami susunan gramatikal isim mausul ini dengan baik dan benar. Seperti penggunaan alladzi itu untuk apa, alladzi untuk siapa, aladan untuk siapa, dan seterusnya. Dan tema yang terakhir yaitu ke-18 yaitu al-hifadz 'alal bi'ah, menjaga lingkungan. Setelah siswa mempelajari tema ini,
mereka akan mampu untuk memahami teks yang diperdengarkan, yang mana ini ditandai dengan kemampuan siswa dalam memilih gambar yang sesuai dengan ungkapan yang diperdengarkan tersebut. Itu terkait dengan tema ini, dimana ini terkait dengan pengembangan maharoh istimak ya, bagi siswa. Yang kedua, siswa mampu untuk membaca, memahami contoh dialog sederhana dari tema ini, yang mana ditandai dengan kemampuan mereka dalam menjawab sebuah pertanyaan, melakukan tanya jawab, dan menyampaikan paparan lisan dengan kata kunci yang telah disediakan. Yang ketiga, siswa mampu membaca teks sederhana terkait tema ini dengan intonasi yang baik dan benar. Ini terkait dengan maharoh qiraah siswa. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menulis ulang teks bahasa Arab yang telah disediakan lengkap dengan harokatnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pencapaian kompetensi siswa MTS dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 dalam mata pelajaran bahasa Arab ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.